Apa dampak dari kenaikan harga nikel global terhadap rencana eksplorasi dan juga kinerja perusahaan Anda? Ya, tentunya dengan meningkatnya harga nikel secara umum, ini akan menarik lebih banyak investasi di Indonesia dan akibatnya kita juga bisa memiliki lebih banyak proyek-proyek eksplorasi seperti itu. Cuma mungkin yang ingin saya sampaikan juga sebetulnya harga nikel yang saat ini menurut saya cerminan dari pasar yang lebih stabil karena pada awalnya saya pikir di tahun 2021 banyak pihak itu terlalu optimis katakanlah dengan transisi dunia untuk menuju iklim yang netral gitu. Akan tetapi kemudian ya semua pihak barangkali menyadari bahwa minat untuk konversi ke kendaraan listrik, konversi ke energi terbarukan, ternyata memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang diprediksi semula, sehingga kemudian terjadi penurunan permintaan dan akibatnya juga terdapat penurunan harga nikel juga. Nah kan tapi mungkin dari awal tahun 2024 atau barangkali sedikit sejak akhir 2023 saya pikir harga nikel sudah merangkak naik lagi dan kali ini mudah-mudahan harga ini lebih stabil karena sudah dilakukan penyesuaian oleh pihak pemasok, oleh pihak pembeli juga sehingga kita bisa melakukan prediksi pengembangan bisnis yang lebih baik gitu dengan model ekonomi yang ada sekarang gitu. Dan kembali lagi ke pertanyaannya, ya singkat cerita saya pikir untuk dampak dari kenaikan harga nikel ini secara bertahap juga akan mendorong lebih banyak proyek eksplorasi di Indonesia dan ya termasuk juga di perusahaan kami. Dan harga nikel global yang terus meningkat ini apakah sebenarnya juga mencerminkan bahwa demand nikel secara global ini memang signifikan naiknya dalam beberapa waktu terakhir ini, Mas? Ya saya pikir banyak faktor ya. Pertama mungkin kita jadi kalau saya boleh menambahkan, mungkin kita ketika bicara nikel bagi orang awam ya mungkin pada umumnya bayangannya adalah nikel ini untuk produksi baterai, untuk produksi EV gitu. Padahal konsumsi nikel yang paling besar hingga saat ini adalah untuk produksi stainless steel. Gitu. Jadi mungkin sekitar 60 atau 70% konsumsi nikel saat ini masih untuk produksi stainless steel yang stainless steel ini sudah digunakan sejak lama dan akan terus digunakan karena material ini sangat baik gitu. Mereka cocok untuk infrastruktur, untuk teknologi. Dan saya pikir juga akan terus yaitu primary product ya, primary productnya anytime itu long life productnya dari nikel seperti itu. Jadi nikel itu akan terus dibutuhkan. Nah kemudian kedua ada permintaan tambahan dari EV. Dari baterai tadi gitu. Memang nanti ya banyak versi ya, ada beberapa analisis cuman suatu saat nanti diprediksi kalau permintaan EV, permintaan nikel untuk EV, untuk baterai ini akan melampaui kebutuhan stainless steel. Gitu. Tapi apakah benar atau tidak ya mungkin cuma waktu yang menjawab ya gitu tadi. Nah dengan istilahnya dengan naiknya permintaan nikel untuk EV, tentunya tadi juga ini akan mendorong Indonesia secara tidak langsung agar bisa menjadi lebih siap ya menjadi pemasok nikel yang berstandar untuk EV karena standarnya kita sudah bukan bicara lagi tentang stainless steel ya. Stainless steel tetap penting tapi kita juga harus memahami kalau konsumen EV, konsumen dari teknologi terbarukan ini juga bisa memiliki kesadaran lingkungan yang lebih baik gitu. Dan kedua juga tadi kita masih perlu mengembangkan teknologi-teknologi baru lagi agar bisa memastikan bahwa nikel yang dihasilkan untuk EV ini bisa menjawab kebutuhan global gitu. Tadi misalkan dari sisi jejak karbon kita juga ingin terus mengurangi intensitas karbon yang diperlukan dalam produksi nikel Indonesia. Ya, kami melakukan beberapa pengembangan salah satunya dengan teknologi HPAL. Mungkin nanti saya akan jelasin. Ini bisa dijelaskan silakan Mas untuk HPAL sendiri. Jadi untuk proses produksi nikel, hilirisasi itu kan kita selama ini berfokus pada teknologi thermal atau teknologi yang teknologi yang menggunakan panas untuk mengekstrak nikel dari biji nikel. Akibatnya adalah energi yang diperlukan sangat besar seperti itu dan karena memerlukan energi yang besar, nikel Indonesia itu tadi kadang sering disebut sebagai nikel yang kotor dalam tanda kutip itu. Nah perusahaan kami juga lagi mengembangkan teknologi HPAL ya. Jadi HPAL ini mungkin dia prosesnya lebih ke kimia ya, lebih proses kimia dan kemudian dia menghasilkan nikel dengan intensitas karbon yang jauh lebih rendah. Jadi kira-kira ya kalau
dari teknologi thermal itu mungkin kisarannya sekitar 50 ton karbon dioksida per ton nikel ya. Kalau HPAL ini mungkin dia cuma sekitar 10 ton karbon dioksida per ton nikel. Jadi secara proses dia akan lebih efisien dan mudah-mudahan juga bisa menjawab dari kebutuhan pasar global untuk baterai EV. Ya, semoga ya Pak dengan adanya teknologi terbaru ini. Ya. Rencana dari Nickel Industries Limited sendiri seperti yang tadi disampaikan seluruh operations Anda dilakukan di Indonesia gitu ya. Rencana eksplorasi dan ekspansi ke depannya seperti apa Mas jika bisa disampaikan kepada pemirsa CNBC Indonesia? Ya, jadi kami melihat Indonesia seperti misalkan negara-negara Timur Tengah dalam hal minyak dan gas alam, dan seperti misalkan Australia Barat dalam hal biji besi ya. Gitu. Jadi Indonesia ini memiliki sumber daya nikel yang terbesar di dunia dan kami pikir fokus kami ke depannya juga masih di Indonesia. Dan kedua, untuk saat ini kami juga bertransisi ya karena di konferensi iklim dari PBB tahun lalu kami memiliki kesempatan untuk hadir menjadi salah satu panelis di sana dan kami menyampaikan komitmen global kami untuk mengurangi setengah intensitas emisi karbon kami di tahun 2035 dan mencapai iklim netral ya atau net zero di tahun 2050 seperti itu. Karena komitmen tersebut maka kami berencana ke depannya untuk mengembangkan teknologi pemrosesan nikel yang dia lebih rendah karbon. Tadi saya sudah sempat menyampaikan salah satunya dengan teknologi HPAL ya. Dan dengan teknologi ini itu juga akan membantu kami agar bisa menghasilkan nikel selain tadi yang lebih rendah karbon dia lebih ramah lingkungan juga itu. Dan saat ini kami sudah berinvestasi sebesar 10% ya pada proyek Huayou Nickel Cobalt dan juga sedang mengembangkan yang kami sebut sebagai Excelsior Nickel Cobalt Project. Proyek ini kami perkirakan akan bisa berjalan di bulan Oktober tahun 2025 dan nanti selain bisa menambah kapasitas produksi kami, jadi sebagai gambaran mungkin kami sekarang salah satu produsen nikel terbesar di dunia, mungkin nomor 6 atau nomor 7. Dan dengan beroperasinya pabrik atau fasilitas pengolahan dari Excelsior Nickel Cobalt ini juga kedepannya akan terus bisa menambah kapasitas produksi kami sehingga kami bisa semakin peran kami dalam nikel global dalam istilahnya menghasilkan nikel yang lebih bertanggung jawab ini kedepannya juga bisa semakin besar dan kami bisa terus meningkatkan diri mudah-mudahan bisa menjadi produksi nikel terbesar di dunia suatu saat nanti. Luar biasa. Untuk rencananya sendiri ekspansi terdekat di kapan Mas? Oktober 2025. Oktober 2025. Ya. Dan pertambangannya di Indonesia tentunya. Pertambangannya di Indonesia, betul. Kita masih melihat beberapa proyek dan ya ketika nanti dirasa dari sisi teknis, dari sisi finansial proyek tersebut layak untuk dilanjutkan maka akan kami eksekusi. Di daerah? Di daerah Sulawesi, di daerah Papua kita melakukan beberapa proyek eksplorasi. Oke, baik. Dan saat ini untuk Nickel Industries Limited sendiri sudah beroperasi di daerah mana Mas? Saat ini kami beroperasi di Morowali, Sulawesi Tengah dan juga di Weda Bay, Maluku Utara. Oke, Weda Bay yang baru saja kita tadi ada di 2 sentra pengolah dan penghasil nikel terbesar di dunia. Jadi tambang dan juga smelter. Betul. Di Morowali dan juga di Weda Bay ya. Betul. Sejauh ini going oke ya Mas ya untuk operation dari miningnya dan juga untuk smelternya. Betul. Jadi ya tambang kami tadi saya sudah sampaikan ya kita berjalan lancar, perusahaan kami menghasilkan profit yang sehat untuk shareholders, untuk operasional kami dan juga kami mendapatkan beberapa penghargaan untuk operasional kami termasuk proper seperti itu dan ditambah lagi kami juga menekankan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam operasional kami sehingga dalam operasional kami dari 2019 untuk fasilitas smelter kami di Morowali ya karena kalau di Weda Bay itu masih baru mungkin kurang relevan. Di Morowali itu tidak ada insiden kecelakaan gitu. Okay. Tidak ada fatality incident, saya koreksi. Tidak ada fatality incident. Jadi itu merupakan hal yang penting. Salah satu KPI yang begitu. Salah satu KPI kita nggak mau adanya fatality dan kalau bisa tidak ada lost time injury juga seperti itu. Dan kami juga menerapkan atau mengimplementasikan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dan juga sistem manajemen lingkungan yang berbasis ISO. Oke, Mas mungkin karena Anda adalah Head of Sustainability dari Nickel Industries Limited, apa peran yang diberikan oleh perusahaan Anda
di daerah atau masyarakat yang ada di sekitar tambang dan smelter? Ya, ini juga merupakan hal yang penting ya saya pikir ya, karena ya kita tahu perusahaan nikel atau perusahaan mineral tambang secara umum Iya. tidak akan beroperasi selamanya. Suatu saat mineral itu akan habis karena mineral ini merupakan sumber daya yang tidak terbarukan. Iya. Akan tetapi masyarakat akan tetap tinggal di daerah sana selamanya. Mungkin Iya. bukan yang generasi sekarang, Iya. barangkali mungkin anaknya, mungkin cucunya, tapi masyarakat akan tetap tinggal di area operasional kami ke depannya gitu. Nah, kami berinspirasi bahwa penting bagi kami untuk memastikan bahwa kondisi masyarakat pada saat nanti penutupan tambang atau selesainya operasional smelter itu berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan ketika kami pertama datang ke sana gitu. Jadi kami fokus pada kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat dan mungkin yang terbaru kami meluncurkan program beasiswa bekerja sama dengan Universitas Kenamaan di Sulawesi, universitas terbaik di Sulawesi. Sehingga kita juga berharap ke depannya mahasiswa-mahasiswa yang kami bantu, kami beri beasiswa ini bisa menjadi pemimpin di daerahnya, baik mereka mungkin bergabung dengan kami atau mungkin mereka bisa mengembangkan usahanya sendiri, tapi pada intinya mereka bisa menjadi pemimpin di wilayahnya dan memberikan pengetahuan serta dampak positif kepada masyarakat sekitar dengan menumbuhkan UMKM, dengan membentuk usaha. Dan harapannya mereka menjadi lebih siap dengan tidak terlalu bergantung ke industri dan suatu hari nanti yang tadi saya sampaikan ketika misalkan biji mineral ini sudah habis, masyarakat juga bisa menyongsong era baru dengan lebih baik. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Tazar telah bergabung bersama kami di Mining Zone CNBC Indonesia. Pemaparan, insight, dan analisanya pula mengenai aspirasi Indonesia menuju Raja EV dengan nikelnya. Kita harapkan tentunya industri nikel Indonesia akan berjalan dengan baik lagi dari segi ESG dan tentunya tentang kualitas pula ya Mas, dengan adanya cadangan yang luar biasa di nikel Indonesia. Dan juga mungkin tata kelola dari segi governance. Betul. Agar industri ini akan semakin maju ke depannya dan memberikan masyarakat Indonesia manfaat secara keseluruhan. Terima kasih banyak Mas Tazar telah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih.